hampir semua ya, polifenol, flavonoid, quinon, kemudian anthraquinone ya, tanin dan lain sebagainya ya masuk di sini, glikosida masuk di sini. Nah, nah ini yang senyawa-senyawa yang sering yang khas ya untuk dapat digunakan untuk ekstraksi ya di dalam misalnya untuk senyawa alkaloid gitu ya. Senyawa alkaloid ditandai dengan ada gugus N, ya, ciri khas. Kemudian sesquiterpen ya, terpen dia panjangnya begini tapi tidak ada ikatan rangkap, tidak ada aromatis, ya berarti kelompok terpen ya, triterpen ya. Kemudian kelompok flavonoid. Nah, ciri khas flavonoid itu ada ini kemudian ada aromatisnya. Ya, ini kalau ini fenol, nah, kemudian ini furan ya atau poliketida ya yang kemudian ada bentuk steroid ya dan ini ada bentuk yang lain ya atau dalam bentuk poliketida ya yang ini. Kemudian masing-masing senyawa bioaktif tersebut ya memiliki karakteristik ya tertentu ya di mana terdapatnya di alam ya seperti itu. Kemudian ini ada 4 jalur sebenarnya ya. Ini kalau kita lihat jalur pembentukannya ya senyawa ini adalah kita lihat ya itu ada 4 jalur ya melalui jalur sikimit asam sikimat ya jalur asam sikimat kemudian jalur asam malonat kemudian mevalonat dan MEP jalur apa namanya modifikasi ya yang ini. Nah, untuk ekstraksi ya. Nah, ini untuk ekstraksinya juga terus berkembang ya. Ini tahun 1985 ini sudah mulai mengembangkan atau melakukan ekstraksi ya secara skala industri ya. Jadi sebenarnya tidak lama ya yang ini. Nah, ini proses ekstraksi atau mendapatkan senyawa bioaktif dari alam ya. Nah, semua hampir paling dominan biologi ya yang masuk. Jadi kita mulai dari atas ya seleksi spesies tumbuhan itu adalah botani dan farmakognosi ya. Kemudian analisis toksitas, evaluasi toksitas itu farmakologi, kemudian preparasi penyiapan sampel dan analisis ininya ini adalah proses fitokimianya, kemudian uji aktivitas ya. Secara in vitro dan seterusnya itu adalah secara biologi. Nah, ini lanjutannya ya untuk mendapatkan produk yang komersil. Nah, saya kira ini kemudian fokus ke inti ya. Ini yang salah satu yang banyak berkembang itu adalah di pengembangan di metode ekstraksi non konvensional. Ya. Kalau konvensional itu apa saja yang seperti saya cerita tadi ya. Ini ada ekstraksi secara maserasi, soklet, reflux ya, destilasi air ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Jadi jenis-jenis ini juga misalnya nih, kapan digunakan reflux ya? Reflux digunakan ketika tuh senyawa-senyawa targetnya itu adalah senyawa tahan panas gitu ya. Nah, kemudian kalau soklet itu biasanya senyawanya tahan panas tapi matriksnya tidak kuat ya dalam jika dipanaskan terlalu panas, tidak kuat pemanasan. Nah, contohnya misalnya daun ya. Senyawa apa namanya? Flavonoid tertentu itu di daun tidak kuat, tidak rusak pada saat kalau dia terlalu panas daun. Atau biasanya gosong ya, gosong. Tapi sebenarnya senyawanya itu aman. Cuma ketika sudah rusak maka senyawa itu akan terjebak di situ dan akan keluar. Kemudian destilasi ini untuk senyawa-senyawa yang non polar sekali. Nah, kemudian apa yang di sini dalam proses ekstraksi ini sejauh ini masih tergantung pada pemilihan pelarut ya. Efisiensinya ya. Nah, ini contoh senyawa-senyawa spesifik atau pelarut-pelarut spesifik menurut Cowan ya. Ini untuk menarik senyawa-senyawa metabolit sekunder. Nah, itu ada saya kira juga ini sudah ini ya. Yang paling banyak itu makanya ini alasan kenapa metanol untuk isolasi kenapa menggunakan metanol gitu ya. Tapi kalau untuk menggunakan apa namanya kalau untuk dikonsumsi itu tidak boleh menggunakan metanol ya. Makanya paling banyak digunakan metanol. Kenapa? Karena dia untuk tahap pertama ekstraksi ya, paling banyak senyawa bisa diekstraksi gitu ya. Makanya selalu dipilih metanol. Kecuali kalau saya tertentu saya mau kejar flavonoidnya saja. Nah, baru saya gunakan kloroform, bisa dapat atau yang lain gitu ya.
Itu contoh pelarut ya. Nah, untuk metode-metode ekstraksi non konvensional ini ada ya yang sedang dikembangkan ya. Ada namanya ultrasound assisted extraction ya. Ada pulse electric field extraction ya. Kemudian enzyme assisted extraction ya. Kemudian microwave assisted extraction dan pressurized liquid extraction serta supercritical fluid extraction. Apa itu ya? Nah, jadi yang pertama ini ultrasound ya. Jadi ultrasonik ini ekstraksi berbantu ya, panasnya itu sumber panasnya itu menggunakan gelombang suara. Ya, bisa nggak kita bikin? Bisa. Jadi ultrasound extraction ini menggunakan gelombang suara. Jadi panas yang dihasilkan itu adalah akibat adanya benturan gelombang suara ya pada kekuatan gelombang sekitar 20 kHz sampai 100 MHz. Ya. Nah, di mana jika melewati media maka akan menciptakan kompresi dan ekspansi ya. Dan proses ini menghasilkan fenomena yang disebut kavitasi, yang berarti produksi pertumbuhan dan runtuhnya gelembung atau sejumlah besar energi dapat menghasilkan dari konversi energi kinetik dari gerak ke pemanasan isi gelembung. Jadi panas dari gelombang yang dihasilkan itu adalah adanya kompresi dan tekanan ya, dan ekspansi. Keuntungannya apa? Ini keuntungannya dari metode UI ini adalah pengurangan waktu energi dan penggunaan pelarut. Kemudian banyak dibuktikan ya, misalnya ini Rastakno ya, menunjukkan efisiensi ekstraksi 4 turunan isoflavon ya. Nah, kemudian ada Herrera dan Luque de Castro ya, ini senyawa fenolik ya. Saya juga ada beberapa penelitian yang menggunakan metode ini ya, nanti bisa lihat sendiri. Kemudian ini contoh-contoh jurnal ya, yang lebih luas lagi di luar yang saya sebutkan tadi, itu tentang penggunaan ultrasound ya. Ini. Kemudian yang kedua adalah ini ya, pulse electric field extraction. Ini saya balap ya. Nanti kalian saya kirimkan filenya semua ya. Nanti dibaca ya. Mungkin saya nggak bisa lama-lama ya. Ini kita mau diskusi lagi ya. Ada kegiatan diskusi lagi ya. Cuma ini kita kalau saya nggak ambil hari ini, minggu depan susah cari waktu lagi ya. Semakin susah kita banyak ini. Jadi ini. Nah, ini selanjutnya penggunaan metode pulse electric field extraction ya. Ini menggunakan pengujian berguntung meningkatkan tekanan, pengeringan, ekstraksi dan proses difusi selama dekade terakhir ya. Ini prinsipnya adalah menghancurkan struktur membran sel untuk meningkatkan ekstraksi ya. Cara menghancurkannya itu adalah dengan menggunakan medan listrik ya. Di mana potensi listrik ini melewati membran sel dan terjadi perubahan sifat dipol molekul membran, dan potensial listrik tadi itu mampu memisahkan molekul berdasarkan sifat-sifatnya dalam sel. Nah, ini penjelasannya ya. Ini contoh-contoh jurnal yang sudah ini tahun 2014 ya, jurnal lama nih. Artinya penelitian ini sudah lama. Kemudian saya lanjut lagi ya. Ada enzimatik. Jadi pakai enzim berbantu ekstraksi berbantu enzim. Ya, jadi nah ini pakai enzim ini sudah mulai terbatas hanya target, misalnya kelompok polisakaya ya. Itu kalau untuk metode sekunder lain itu belum terlalu banyak dimanfaatkan. Namun sudah ada yang melaporkan itu, misalnya nih senyawa bioaktif ya. Di mana senyawa aktif ini kelompok-kelompok misalnya sineol ya, kemudian pinen, sabinen ya, kelompok-kelompok minyak ciri ya, ini sudah bisa dilakukan. Ini contoh dari ada microwave assisted extraction ya. Nah, ini kita di lab ini ya, sudah jalan di lab.
ya. Jadi kalau bedanya dengan reflux, sebenarnya konsep ekstraksinya sama dengan reflux. Ya, reflux itu sumber panasnya itu berasal dari gelombang mikro akan masuk ke dalam sing terjadi tubrukan antara gelombang mikro, maka panas yang dihasilkan muncul panas di dalam sel itu sehingga panas di 30 menit paling lama 1 jam, jam. Jadi mikrowave ini merupakan medan elektromagnetik dengan rentang frekuensi dari 300 MHz sampai 300 kHz ya. Kilohertz. Langsung terhadap bahan polar. Energi. Kenapa dia jadi media kan ya? Media listriknya ini lewat. Nah, untuk ya, yang pertama ada pemisahan zat terlarut dari suhu dan tekanan. Kemudian yang kedua adalah pelarut melintasi atau adanya difusi pelarut ya, melintasi sampel matriks. Dan yang ketiga adalah pelepasan zat terlarut dari sampel matriks. Nah, ini keuntungannya adalah pemanasan lebih lebih cepat ya, makanya kalau kita punya mikrowave di rumah kan cepat ya. Panas 5 menit selesai masak, panaskan ya. Nah, itu langsung panas karena apa? Gelombang mikronya tembus ke dalam. Sekarang pertanyaan, makanan rusak enggak? Enggak rusak. Misalnya nih, plastik tertentu itu tahan ya. Kenapa? Karena memang dia panas tapi sebentar saja tumbukannya selesai. Kemudian Mae dapat mengekstraksi senyawa bioaktif lebih cepat dan pemulihan yang lebih baik adalah memungkinkan proses ekstraksi konvensional. Ini adalah teknik selektif untuk mengekstraksi senyawa organik dan organem yang lebih profesional. Ini sekilas juga nanti silakan dibaca sendiri ya. Ini contoh-contoh penelitian ya yang tentang microwave. Nah, selanjutnya ada namanya pressurized liquid extraction. Ini juga sudah penelitian lama ya, tahun 96 ya. Pertama kali diperkenalkan oleh Richard Richter ya, Richter ya, tentang pressure liquid extraction ini ya. Metode ini dikenal dengan beberapa nama, ada namanya pressurized fluid extraction, accelerated fluid extraction, enhanced solvent extraction, dan high pressure solvent extraction. Nah, bagaimana itu ya? Nah, ini yang kita di Unmul saja baru satu ya punya. Kita punya microwave saja. Nah, kemudian itu dia dibuat karena jangan sampai dipakai indikator itu beda ya. Meskipun itu ini tapi beda, tidak bisa diatur. Ini contoh-contoh penelitian juga ya yang sudah memanfaatkan metode ini ya. Bahkan penelitian saya banyak. Contoh ya. Kemudian ini yang terakhir ya, supercritical fluid extraction, ekstraksi berbantu superkritik ya, dengan superkritis untuk tujuan ekstraksi dimulai dengan penemuan oleh Hanay and Hogarth 1979 ya. Kemudian dikembangkan oleh Zozel ya menggunakan ini. Jadi ini juga seperti juga bisa dimanfaatkan ya. Cuma senyawanya itu harus yang non polar ya. Cenderung polar, tidak semua bisa. Karena sistem ini dari pelarutnya adalah
CO2. Pada kondisi titik kritis tertentu ya, CO2 ini menjadi cair ya. Pada titik kritis cair sehingga dia mampu menarik kondisi itu mengekstraksi yang target. Nah, setelah kembali ke tekanan normal, maka dia kembali gas ini CO2. Nah, itu ya, ininya. Nah, ini skema ini contoh heat exchanger-nya ya, memanaskan ya, kemudian dipompa sehingga nanti ekstrak itu akan tertampung di nomor apa namanya? Ini 11 ya. Tertampung di nomor 11. Kemudian ini masih proses untuk proses pelarut dengan ini ya, pelarut ini pompa CO2, ini 5 pelarutnya ya. Untuk tekanan dan akan masuk ke dalam sini, akan tercampur pada titik kritis tertentu dan akan terpisah. Nah, nanti setelah di sini sampel tetap cair, kemudian CO2 kembali menjadi gas. Nah, karbon dioksida dianggap sebagai pelarut yang ideal untuk SFE ya. Nah, suhu kritis CO2 dekat dengan suhu kamar dan tekanan kritis rendah 74 bar. Kemudian kelemahannya adalah polaritas rendah ya, yang tadi, makanya cocoknya dia hanya untuk senyawa-senyawa non polar. Untuk sebagian senyawa-senyawa polar yang bersifat polaritasnya tinggi, maka ini uh, uh, tidak bisa. Namun keterbatasan ini bisa ditangani dengan menambahkan penggunaan pengubah kimia ya, mengubah. Nah, biasa disebut misalnya ditambahkan dengan diklorometan ya. Nah, kalau tadi 2 tangkinya, tangki CO2 dengan pelarut satunya, ya, yang ini. Nah, ini biasanya di sini pelarut tambahannya tadi, misalnya diklorometan, di sini CO2. Jadi dia ya, ini contoh-contoh penelitian ya, yang apa namanya? Ini. Saya kira itu ya, sedikit sekilat tentang gambaran ya, sekilat secepat ya penjelasannya tentang non konvensional extraction ya metode. Nah, nanti untuk baca selengkapnya bisa dicari sendiri jurnal-jurnalnya atau nanti saya kirimkan juga slide-nya untuk bahan ujian ya. Nah, nanti saya kirimkan semua, siapa yang hubungi saya kirimkan semua dan tolong di-share juga ke kelas yang lain ya. Ya nanti ya. Kalau lupa saya kasihkan kemarin yang kelas yang lain. Ada pertanyaan? Silakan. Saya mohon maaf saya buru-buru ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo. Ada? Sepertinya cukup, Pak. Oke. Cukup ya. Mudah-mudahan karena ini kapasitas selekta sebenarnya hanya tidak detail apa itu ya, bukan bagian itu, cuma pengantar bahwa arah penelitian untuk di farmakologi biokimia itu sebenarnya isolasi itu sudah biasa gitu. Yang sekarang mengarah ke sini, ke teknik ekstraksi lagi, ya. Nah, tergantung pendalamannya nanti. Kemudian kalau di kemarin kita belajar juga biosimilar ya, itu untuk ke bioteknologi. Saya kira itu ya. Mohon maaf agak terlalu apa namanya? Kilat ya. Cepat.